Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Delamanda dengan NIM 0010607. Di sini saya akan melakukan screening resep gel nomor 20 yang meliputi screening administratif, screening farmaseutik, dan screening klinis. Pertama-tama saya akan melakukan screening administratif yang meliputi informasi kejelasan dokter, kejelasan dari penulisan resep obat, dan kejelasan informasi pasien. Untuk nama dokter pada resep ini yaitu Dr. David Budiwartono. Untuk alamat praktek dokter yaitu di Klinik Clinician yang berlokasi di Jalan Lembah Nendet nomor 10 Sartasari, Kota Bandung. Untuk nomor izin dokter tertera jelas di dalam resep. Tanggal penulisan resep yaitu pada tanggal 17 Maret 2017. Simbol R pada bagian kiri setiap penulisan resep obat tertera jelas pada resep. Untuk nama setiap obat atau komposisi obat, yang pertama ini ada Herky Gel Hair 30 ml sama sampo Rosemary 475 ml. Untuk sediaan yang diinginkan, untuk sediaan Herky Gel Hair dalam bentuk gel dan sampo Rosemary dalam bentuk sediaan liquid. Kemudian untuk aturan pakai obat digunakan pada pemakaian luar atau obat luar. Untuk tanda tangan atau paraf dokter tertera jelas dalam resep. Nama pasien yaitu AD. Untuk umur dan alamat tidak diketahui. Namun resep masih bisa dilanjutkan karena kedua hal tersebut dapat ditanyakan langsung kepada pasien. Dan selanjutnya saya akan melakukan analisis screening farmaseutik. Untuk Herky Gel Hair ini memiliki kandungan nipasol. Pertama untuk nama zat aktif nipagin, kekuatannya 2% dalam 30 ml sediaan. Untuk pemberian, hablur kecil, tidak berwarna atau serbuk hablur putih, tidak berbau atau berbau khas. Kemudian untuk bentuk sediaannya padat, kristal, kelarutannya suka larut dalam air dan benzen, modal larut dalam etanol dan ether, larut dalam minyak, propilin glikol, dan juga dalam gliserol. Untuk inkompatibilitasnya, aktivitas akan berkurang dengan adanya surfaktan non-ionik seperti polisorbate 80. Sebagai akibat dari aktivitas, misalnya adanya propilin glikol, 10% dapat mencegah interaksi tersebut. Untuk kegunaan dalam RX yaitu sebagai zat pengawet. Untuk zat aktif nipasol, kekuatannya 5% dalam 30 ml sediaan. Pemberian serbuk hablur putih, tidak berbau, tidak berasa. Untuk bentuk sediaannya padat, serbuk, kelarutannya sangat suka larut dalam air, larut dalam 3,5 bagian etanol, 95% pekat, dalam 3 bagian aseton pekat, dalam 140 bagian gliserol pekat, dan dalam 40 bagian minyak lemak, mudah larut dalam larutan alkali hidroksida. Untuk inkompatibilitasnya tidak ada. Kegunaan dalam RX-nya itu sebagai zat pengawet antimikroba. Untuk yang kedua, ini tuh rosemary oleum, yaitu kandungan dari sampo rosemary. Kekuatannya 475 ml, pemberiannya cairan, hampir tidak berwarna, kuning pucat atau kuning kehijauan, bau aromatik khas, menyegarkan dan menyenangkan. Untuk bentuk sediaannya liquid, bentuk sediaannya larut dalam 1:3 etanol 95%. Untuk inkompatibilitasnya tidak ada. Kegunaan dalam RX yaitu sebagai penguat rambut dan pewangi pada sampo. Dan selanjutnya saya akan melakukan analisis screening klinis. Untuk nipagin, indikasinya yaitu diindikasikan untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kontaminasi dari jamur sehingga produk tahan terhadap jamur dan mikroba dalam beberapa jangka waktu. Untuk kontraindikasinya, hipersensitivitas kulit pada paraben, eksim, dan alergi. Untuk dosis dan aturan pakai, yaitu dipakai untuk pemakaian luar. Untuk efek sampingnya, jarang terjadi efek samping dalam penggunaan nipagin sebagai zat pengawet, namun dapat memicu terjadinya dermatitis ringan pada kulit. Untuk interaksi obatnya tidak ada.
Untuk nama zat aktif nipasol, indikasinya yaitu diindikasikan sebagai pengawet, antifungi, dan antibakteri dalam sediaan farmasi. Untuk kontraindikasinya, hipersensitivitas kulit terhadap paraben. Untuk dosis dan aturan pakai, yaitu untuk pemakaian luar, efek samping akan menyebabkan iritasi pada kulit jika digunakan dalam jangka waktu panjang. Untuk interaksi obatnya tidak ada. Dan yang kemudian ada Rosemary oleum, diindikasikan pada pasien yang mengalami rambut rontok. Kontraindikasinya tidak ada. Dosis dan aturan pakai yaitu untuk pemakaian luar. Efek sampingnya tidak terjadi efek samping dalam penggunaan Rosemary oleum. Atas nama pasien Ade. Ibu, ini diresepkan 2 resep sediaan obat ya Bu ya. Yang pertama ini ada sampo rosemary. Kegunaannya ini untuk mencegah rambut rontok. Dipakai seperti biasa pada seperti sampo pada umumnya, yaitu digosok ke bagian kepala kemudian dibilas. Untuk ini ada hair key gel serum, ini tuh dipakai setelah keramas ya Bu ya. Jadi setelah ibu keramas memakai sampo rosemary ini, kemudian kulit kepalanya digosokkan menggunakan serum ini ya Bu ya. Digunakannya sehari sekali aja ya Bu ya. Untuk efek sampingnya, untuk pemakaian serum ini kalau dipakai dalam jangka waktu lama bisa saja menyebabkan dermatitis ringan. Kalau untuk sampo untuk saat ini tidak menyebabkan efek samping apa-apa. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak. Ada baik Ibu, ini obatnya. Terima kasih, semoga lekas sembuh.